Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KKN Podcast Kelompok 90 KKN Reguler UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah. Di sini saya bersama dengan rekan saya Mas Muhammad Nasrullah. Ya, terima kasih Kak Us. Gimana kabarnya Mas Nasrul? Alhamdulillah baik. Kak Us, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas Nasrul. Jadi di sini kita cuma berdua aja nih Mas. Oh, kayaknya tidak kayak. Ini kita sama siapa ini dengan Pak siapa? Pak Kris. Ya. Perkenalkan Pak, saya Nasrullah. Ini Uswatun Hasanah Bapak. Kris. Apa kabar? Kris. Baik. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, sudah baik. Jadi di sini kami akan berbincang-bincang sedikit mengenai toleransi beragama. Langsung aja Mas, semoga kepada Mas Nasrul saya persilakan. Iya. Jadi gini ya, kita kan sudah biasa ya mendengar tentang moderasi beragama. Moderasi ya tidak jauh dengan kata toleransi beragama. Namun toleransi beragama yang kita ketahui itu mempunyai sudut pandang yang seagama saja ya. Nah, kali ini kita mendatangkan narasumber atau kita sudah berada di tempat yang berbeda mungkin ya. Nah, penasaran kan bagaimana konsep toleransi beragama menurut Pak Kris sendiri? Nah, supaya nggak penasaran, langsung saja kita mulai ya. Pertama, kita tanya-tanya dulu nih konsep toleransi beragama. Pertama, menurut Pak Kris sendiri toleransi itu apa sih? Toleransi secara umum ya. Ya, toleransi secara umum ya memang di dalam kehidupan kita berbangsa, khususnya di Indonesia ini ya. Memang ada tiga hal yang harus diingat-ingat ya. Memang pelajaran dari waktu kita sekolah dulu ya kan. Kehidupan beragama supaya menjadi lebih baik ya, bahwa kita harus bisa berdamai antara umat beragama satu dengan yang lain, antar umat beragama, kemudian inter umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Nah, ketika kita berbicara toleransi, kita juga harus bisa sebagai antar umat beragama, kita juga harus bisa menjaga hubungan yang baik. Ini salah satu hal yang memang di dalam bangsa kita ya memang diajarkan semenjak kita kecil ya, kalau kamu masih ingat seperti itu ya. Dari inter umat beragama, di dalam agama sendiri juga nggak boleh bentrok gitu ya, antar umat beragama juga tidak boleh bentrok ya kan, apalagi agama dengan pemerintah ya, jangan dibenturkan antara agama dengan pemerintah. Karena kita juga di bawah naungan pemerintah juga. Iya, sama-sama kita harus menjaga sesuatu hal yang baik itu semakin baik, bukan kemudian malah merusak. Tadi kan ada 3 konsep toleransi yang menurut Bapak ya. Nah, kita penasaran nih yang toleransi yang intern sesama agama. Nah, menurut Bapak tuh toleransi yang sesama agama itu bagaimana Pak, contoh dan bentuknya? Iya, jadi di dalam agama sendiri, mana kita di dalam agama Kristen ya. Iya. Agama Kristen itu kan kalau mungkin orang di luar Kristen hanya ngerti Kristen itu satu gitu kan. Padahal Kristen sendiri itu banyak sekali, ya kan. Nah, kalau sekarang ini kita berada di gereja Baptis ya. Ini saya ada di Kristen, tapi kalau denominasinya adalah Baptis. Tetapi gereja di sini mamanya dekat situ sekitar 500 meter di Mapagan itu ada gerejanya namanya GKJ. Ya kan, itu pasti berbeda, memiliki liturgi yang berbeda, cara pengajaran yang berbeda. Nah, kemudian ada di sana nanti di pasar itu ada juga gereja Pentekosta, berbeda lagi ya, memiliki sistem yang berbeda lagi. Nah, intern umat beragama sesama orang Kristen juga harus bisa toleransi. Kita berbeda ya, tidak usah saling menghakimi. Ibadahmu yang paling baik apa ibadahmu ya itu kadang-kadang kan ini malah jadi ribut sendiri ya kan. Doktrinku yang paling baik ya kan. Kadang-kadang kan hal-hal yang seperti itu jadi memicu sesuatu hal yang tidak pas untuk sebetulnya untuk keberlangsungan agama itu sendiri ya kan, yang intern ini ya. Jadi kalau kita beribadah, kalau memang kita sudah cocok beribadah di gereja ini ya sudah, fokus saja beribadah di situ, nggak usah mikir ke tetangganya ya kan. Ya, kalau mau bekerja sama boleh, tetapi nggak usah mikir ke yang jelek. Ya, intinya itu aja lah. Bagaimana kita bisa memikirkan yang baik itu akan lebih enak. Berarti itu apa ya? Semisal kan suka banget nih kadang-kadang toleransi sama agama, malah kita
apa ya, bukannya mau taat kan. Kadang-kadang biasanya terjadi masalah toleransi sesama agama itu kamu nggak ibadah, kamu mengkafirkan gitu, atau misalnya kamu itu, soalnya kan kita juga kan dalam sudut pandang saya ya, dari sudut pandang agama Islam kan biasanya toleransi sesama agama itu dinilai dari sesama umat Islam aja tidak bisa akur gitu loh, apalagi umat Islam juga berbeda-beda jenisnya. Berarti itu tidak jauh berbeda ya konsep toleransi sesama agama. Ya, di dalam internal agama itu makanya satu yang harus diingat ya, memang agama mengajarkan yang baik, yaitu yang penting ya. Jadi kalau sesuatu hal menjadi tidak baik atau hasilnya tidak baik, berarti itu bukan tujuan dari agama. Itu aja, ya kan, sederhana itu aja. Berarti orang itu kalau ada provokasi yang arahnya tidak baik, jangan diikuti, walaupun dia mengatasnamakan agama. Iya kan? Ya, entah, saya selalu bilang, kalau ada pendeta ngomongnya ngawur, nggak sesuai Alkitab, ya sudah, nggak usah ikuti, toh. Ya kan? Saya ngomong ngawur nggak sesuai Alkitab untuk kepentingan saya, untuk apa namanya, untuk sebetulnya saya ngomong bawa Alkitab, tetapi untuk kepentingan saya itu sebetulnya nggak boleh. Ya kan? Kalau ada yang sampai seperti itu, nggak usah diikuti. Kalau kamu nuruti itu, kamu harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan nanti. Ya sama-sama saja seperti itu, sederhana saja. Oke. Itu kan untuk sesama agama ya Pak. Kalau misalnya yang kedua, yang poin dari Bapak itu toleransi antar umat beragama. Nah itu bagaimana Pak konsep dan bentuknya? Iya, kalau antar umat beragama ya memang kita ya sederhana sama sebetulnya. Ya, hakikatnya satu sama. Ya, Tuhan menciptakan kita itu baik, ya kan? Tuhan menciptakan yang lain pun baik. Agama lain itu juga pasti konsepnya sama. Ya, semua itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, ya kan? Orang yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan untuk berbuat baik, ya saya harus berbuat baik untuk orang lain. Ya karena ajarannya jelas di dalam Kristen kan memang harus kebaikan itu kan memang kewajiban. Ya kalau kamu nggak bisa berbuat baik, ya dalam tanda kutip ya belum sah jadi orang Kristen. Makanya kan dan kebaikan itu tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau kebaikan untuk diri sendiri kan ya wajar lah, ya toh. Ya, tapi kita harus bisa mengasihi orang lain, ya berbuat baik pada orang lain, dan bahkan kita kan harus bisa sampai di titik yang paling sulit adalah mengasihi orang yang membenci, yaitu yang paling susah. Nah, itu kalau sudah tuntutannya seperti itu, ya sudah. Dengan orang lain manapun ya harus bisa menghargai. Ya. Dan kalau kita berbicara secara universal, ya agama itu kan memang ranah pribadi. Ya kan, dan harus dihormati. Apalagi dalam kehidupan masyarakat kan. Iya, apalagi di Indonesia ini ya, yang mengenal Pancasila ya. Di sini kan dilindungi agama. Jadi orang beragama itu dilindungi dimanapun dia berada. Ya sebetulnya sederhana saja. Kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur ya ini ya. Kita mau jujur gitu, kita beragama ini sebetulnya agama kita itu impor semua. Iya kan, benar ya? Ya, agama Kristen itu impor. Yang sewu, ya Islam juga impor, Buddha juga impor, Hindu juga impor. Iya kan? Aslinya apa? Kita animisme dan dinamisme. Benar ya? Iya kan? Iya. Kok kita ribut-ribut? Ya kan? Nah, iya semuanya kan impor. Iya. Baik Pak, itu kan untuk toleransi antar umat beragama. Nah, tadi kan poin ketiga ini saya penasaran nih untuk toleransi untuk kita juga paham sama pemerintah, itu konsep dan konsep beragama ketika kita dengan pemerintah ya. Jadi mengenai karena kita ini segini aja lah masalah COVID ini, masalah COVID ini kan pemerintah membuat aturan banyak sekali, termasuk untuk gereja juga. Ya semuanya kena. Pembatasan ya, gereja nggak boleh gini ya kan. Nah, ketika kita tahu bahwa pemerintah mengatur seperti itu, karena kita berdamai dengan pemerintah, kita juga tidak saling ribut dengan pemerintah. Ketika pemerintah harusnya seperti ini Pak, sementara ini gereja tidak boleh buka dulu, ya kan kemarin itu kan, otomatis kita konsultasi dulu, tanya bagaimana Pak, ya sementara jangan karena dari pemerintah pusat seperti itu, ya kan pemerintah daerah di sini kan ketua gugus COVID-nya di kecamatan ini kan Pak Camat ya. Pak Camat, terus ada Babinsalnya yang kemudian kita konsultasi ya kan bagaimana sebaiknya. Jangan dulu Pak ya. Sebagai warga negara yang baik ya, karena pemerintah demi kebaikan bersama
ya kan, kebaikan bersama. Ketika kasus-kasus yang rumit itu ya memang kita berhenti dulu, ya kan. Ada dua kali periode ya kayaknya, kalau nggak salah di bulan awal sama di pas Juli itu ya, yang berat itu ya. Jadi gelombang pertama sama gelombang kedua kita juga gereja yang dipakai beberapa bulan ya, karena memang dari pemerintah bilang seperti itu. Dan ketika sudah turun, kita konsultasi dulu sebelum buka, Bapak, apakah kita boleh mengadakan ibadah? Oh ya boleh, ya udah baru kita persiapan ya. Setelah dikasih boleh, kita persiapan 2 minggu dulu gitu. Karena kan aturan bolehnya, habis itu kan kita harus bersih dulu ya, protokol kesehatan dulu, semuanya diselesaikan dulu, baru kita mulai ya, demi keamanan juga, keamanan jemaatnya juga, keamanan warga di sini juga, semuanya nyaman, jadi bisa seperti itu ya. Ini salah satu yang sederhana saja antara hubungan kita dengan pemerintah, jadi tidak saling merugikan. Nggak ngeyel sendiri, pemerintah sudah bilang jangan, kita ngeyel sendiri ya, repot nanti ya, sederhana ya. Ini sederhana saja ya. Ini kan penting, ini COVID ini kemarin penting banget. Jadi kalau ada orang yang bisik-bisik kok gitu, kok lebih takut sama pemerintah sama Tuhan itu saya rasa tidak tepat menyandingkan pemerintah sama Tuhan. Pemerintah ada itu kan sebagai wakil Tuhan di dunia ya. Kalau kita menghormati pemerintah saja tidak bisa, gimana menghormati Tuhan ya, sederhana saja gitu. Kalau dari jumlah jemaatnya dibatasi atau tidak Pak kalau untuk sarang ini? Atau udah mulai kalau longgar? Kalau sekarang sudah lebih longgar. Jemaat sini kan juga tidak seperti gereja yang besar ya. Jadi istilahnya semua jemaat kita kenal. Pembatasannya sederhana saja. Ketika masuk semuanya harus pakai pakai hand sanitizer, cek dulu. Yang sakit jangan ke gereja. Pilek sudah di rumah saja. Semua ya. Kalau dulu itu kan kita bilang sama jemaat, kalau masih bisa jalan ya harus ke gereja ya toh. Kalau sekarang beda. Pilek sedikit di rumah saja. Ya, beda sedikit. Kondisinya beda ya. Kondisi seperti ini ya kita harus berubah statementnya agak sedikit berubah untuk kebaikan bersama. Iya kan, bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri juga ya Pak. Sekali nanti ada yang kena sakit gitu kan juga kita bingung ya. Nah ini kan kita kan dari kelompok KKN ya, yang kita berada di Kelurahan Sumberjo. Otomatis kita ingin tahulah tentang kemasyarakatan gereja di sini. Nah mengenai tentang posisi khususnya agama Kristen atau GBI ini, Gereja Baptis ini. Nah, apakah di masa sekarang ini untuk sekedar ibadah atau melakukan kegiatan, bagaimana sih keharmonisan atau toleransi khususnya di Kelurahan Sumberjo, Pak? Ya. Saya berbicara tentang lingkup yang lebih kecil ya, di gereja dan warga sini, karena seluruh kelurahan Sumberjo itu lebih luas ya. Tapi yang jelas nih, gereja dengan warga di sekitar gereja, sekeliling gereja sih baik ya, karena kami bisa bekerjasama dengan baik ya kan. Ketika kami ada kegiatan, istilahnya kegiatan, kalau memang kami kegiatan bentuknya sosial ya, masyarakat bisa menerima ya, terutama warga yang sekitar gereja. Ya kami ada kayak pengobatan gratis, kayak pembagian sembako atau apapun antara mereka biasa. Apalagi sebelum pandemi. Memang kalau selama pandemi ya kita stop semua ya. Jadi semua kegiatan stop semua. Paling pembagian sembako pun tidak ke gereja, sembakonya kita antar istilahnya seperti itu, karena memang kita menghindari kerumunan ya. Jadi itu pun ya kita karena terbatas ya. Karena kami gereja juga kecil, gereja juga mengusahakan untuk jemaat kalau ada sedikit bisa kasih untuk samping kanan kiri ya, itu pun tidak terlalu berarti. Tetapi mungkin pada waktu itu ketika kemarin mungkin berarti ya, walaupun secara nominal sekarang ketika sudah bekerja ya itu kecil ya, sebenarnya seperti itu. Nah kalau kami dengan masyarakat secara umum ya baiklah dengan warga di gereja seperti ini. Kalau untuk secara luas mungkin sampai ke kelurahan sampai sekarang ya, pandangan saya secara pribadi mungkin ya
baik ya, tapi mungkin saya belum tahu pandangan yang lain ya kan, tetapi pandangan kami ya kami baik ya, bahkan ketika ada acara-acara tertentu ya, kami gereja itu ketika merenovasi bangun kami juga memakai warga sekitar, bukan memakai, saya tidak memakai orang dari luar ya, jadi karena memang kebutuhan kami untuk bermasyarakat di sini, makanya saya juga memakai warga yang ada di sini, bukan dari luar. Kalau bukan hanya dari orang-orang Kristen saja gitu ya, ada sama warga sekitar. ya, warga sekitar dan ya mereka sudah ya terbiasa sini ya. Bahkan besok ini ada hajatan di samping itu, besok parkirnya di sini. Ya sudah bilang Pak parkirnya di ya, sudah apa nanti tak siap, oke, pintunya tak buka, nanti lampu tak pasang semua, jadi tidak ada masalah. Berarti kalau untuk kayak seperti kegiatan tadi pengobatan itu juga mengikut sertakan seluruh warga ya? Ya, yang penting saya gitu undang, ya, Pak, saya undang, monggo kalau mau datang silakan datang gitu kan ya. Ada, jadi jangan heran kalau ada pas gitu kami punya dokumentasi ada ibu-ibu yang pakai kerudung masuk gereja ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa lah kan, jenengan tidak masalah. Tidak ada masalah ya. Maksudnya tidak ada masalah, bagi saya juga tidak ada masalah, bagi mereka tidak ada masalah. Habis itu juga selesai. Kadang-kadang cuma saya itu sedihnya, jadi beberapa waktu terakhir kemarin tanya Pak Kris kok tidak ada kegiatan lagi. Aduh, nah itu sekarang sedihnya itu. Jadi karena memang ya ini satu memang posisi belum selesai pandemi ya. Moga-moga saja kalau bisa selesai pandemi kami bisa berkegiatan lagi dengan normal juga ya. Itu pertanyaan yang baik ya. Senang saya buat saya pertanyaan sampai kayak gitu. Cuma saya ingin merealisasikan memang ya butuh waktu. Moga-moga saja bisa segera setelah pandemi ini selesai bisa. Kalau warga di seputar sekeliling gereja, terutama di RT yang bawah ini tidak ada masalah mereka di sini karena sudah terbiasa. Nah, setelahnya anak-anak sekolah itu kalau jenengan lihat ya, hanya sekolah mana kalau pagernya itu ada lebarnya, ya kan? Karena mereka kalau istirahat dulu itu mainnya di depan sini, yang main bolanya di sini. Ya di sini. Jadi dulu istilahnya ya kami tidak apa-apa. Bahkan mereka dulu saya itu dulu ngajar anak nyanyi ya di sini. Itu bukan Kristen ya Bapak? 100% bukan Kristen. Sengaja ya. Ya saya open ya. Jadi ini ya kayak itu pekerjaan mereka juga tidak jadi Kristen juga istilahnya kerja ya. Mereka saya selalu bilang kalau mau monggo, kalau tidak mau ya jangan, nanti malah jadi apa namanya, saya juga tidak mau nanti malah berprasangka yang tidak. Tapi kalau istilahnya anaknya bersedia ya nanti kita latihannya di waktu itu ya. Jadi intinya seperti itu bagi saya ingin seperti tadi bahwa saya ingin berbuat baik ya, kalau diterima silakan, kalau tidak ya monggo. Jadi saya tidak ada hal yang lain. Berkaitan tentang keharmonisan yang tadi Bapak ceritakan, kelihatannya ya apa ya, sudah tidak ada konflik lah, tidak ada isu atau apa, benar-benar harmonis banget ya. Tapi ya sebagai agama yang mungkin minoritas di ET 1 ini tidak mudah untuk mencapai keharmonisan itu ya. Kami mempunyai beberapa pertanyaan tentang apa ya, tentang keharmonisan. Yeah. Maksudnya gini Pak, untuk mencapai keharmonisan yang tadi Bapak sampaikan itu menurut saya tidak mudah ya, apalagi seorang minoritas di tengah-tengah mayoritas ET 1 ini. Sebenarnya kita punya pertanyaan yang bukannya apa ya, membuka luka yang dulu pernah terjadi atau bagaimana, tapi untuk mencapai itu pernahlah ada konflik atau bagaimana. Kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, katanya kalau misalnya gereja itu setiap ada kegiatan itu mesti ada izin. Nah, kalau sudut pandang kita kan tahunya kan kalau kita dari umat Islam itu setiap ada kegiatan ya, kalau ada maulidan, kalau ada apa namanya acara peringatan Maulid Nabi ya, Maulid Nabi tidak ada izin, tidak ada apa, tiba-tiba nah kita mendengar dari beberapa, terutama dari Mas Evan sendiri itu kalau misalnya kita ada kegiatan itu mesti izin dulu dan mesti ada apa dulu. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi gini, untuk masalah izin ya, jadi bukan karena kami hubungan dengan Saudi ya, dengan pemerintah itu bagus. Jadi
bukan izin secara tertulis, tidak ya. Jadi ketika kami ada acara, pasti dari pihak yang berwenang di seputar sini, misalnya kami akan konsultasi dulu. Mereka akan tanya ke saya, Pak Kris, itu ada acara kapan? Ya, kayak ini momennya besok Natal gini kan. Mereka kontak dulu, Pak Kris acaranya apa? Natalan kapan? Ini gimana? Tempatnya di mana? Kalau acaranya di gereja, ya saya akan bilang di gereja. Kira-kira yang datang berapa? Mereka akan tanya seperti itu. Jadi memang ini menurut saya karena kami memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah ya, dalam khususnya yang ada di sini, saya anggap mereka adalah perwakilan pemerintah ya, ada kepolisian ya, ada dari pihak tentara ya. Mereka seperti itu ya. Kami akan ngobrol dulu ya kan, supaya apa? Supaya ya mereka memiliki kewajiban ya kepada kami, dan saya tahu mereka juga harus kontrol ya mana-mana gitu. Jadi saya juga harus harus kooperatif lah ya, jangan sampai mereka saya berbuat apa mereka nggak tahu ya, otomatis saya akan bilang dulu, Pak. Bahkan ketika pandemi ini pasti banyak sekali hal yang akan saya sampaikan ya. Biasanya memang saya akan bilang ke jemaat ya, nanti ketika ini acara nunggu dulu ya, kita sudah memutuskan tanggalnya, tapi ya atau tidak saya akan konsultasi dulu dengan pihak yang berwenang di sini supaya boleh atau tidak, apalagi ini masalah ada hubungannya dengan COVID ini ya, sudah boleh atau tidak. Tetapi kalau sebelumnya ya kita hanya sifatnya hanya pemberitahuan saja, bukan izin ya, pemberitahuan. Sama seperti khusus COVID, bentuknya dalam tanda kutip memang izin ya, izin karena memang saya harus ngomong dulu, karena kalau ternyata di levelnya masih 4 seperti kemarin belum boleh ya, kita tunda dulu, harus online dulu. Tapi kalau tanpa ada hal yang lain ya kami langsung saja. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti kayak pengobatan yang kayak gitu ya, memang biasanya kami ngobrol dulu dengan yang ada di sini, khususnya Pak RT, atau ngobrol tetap dengan babinsa itu tetap komunikasi harus baik ya. Pak, saya ngadakan seperti ini gimana? Oke ya, kita akan kerjakan. Tapi kemudian kalau umpama gini, Pak RT-nya bilang, Mas Kris jangan, ya tidak usah. Ya, ya kan enak gitu. Jadi kan semuanya apa-apa itu kalau dirembuk itu selesai, ya kan? Jangan dulu Mas Kris. Oke. Karena sekarang itu pertanyaannya bukan gitu. Pertanyaan, Mas Kris kok nggak adegan lagi? Pertanyaannya gitu ya. Jadi sekarang udah gitu. Jadi wah iya, ya ini tidak bisa karena belum boleh mengumpulkan massa kan belum boleh. Jadi kalau itu malah nanti kena kita. Ya karena pasti saya izinnya ke Babinsa pasti dilarang. Ya seperti itu. Jadi kalau sekarang itu seperti itu. Kalau dulu ya saya masuk ke sini baru 2014 bulan Maret ya. Nah, mulai di situ saya mulai untuk berkomunikasi dengan semuanya ya, baik dari perangkat maupun dari warga. Jadi supaya yang mungkin kalau saya sejarahnya dulu mungkin di sini gereja dalam tanda kutip itu belum kelihatan, sekarang wes kita kelihatan, tetapi saya juga sowan, istilahnya saya tahu lah, istilahnya kalau mau ada yang seperti ini saya ngobrol dengan warga. Dan malah istilahnya dengan seperti itu mereka juga lebih enak ya, karena saya juga membantu mengajar dulu, waktu itu mengajar di SD juga ikut menolong, membantu mengajar ya. Jadi bisa ya, sekarang berhenti semua karena pandemi ya. Jadi karena ngajarnya tidak ngajar yang bukan ngajar yang, saya hanya ngajar agama sama ngajar menyanyi saja, tidak ngajar yang tidak ngajar pelajaran yang jadi guru kelas enggak. Jadi seperti itu, dan membuat kita itu bisa ngobrolnya lebih enak. Kalau ada apa-apa langsung ngobrol ya, mamanya nggak suka ya saya senang ditegur langsung aja, mamanya ada masalah gitu. Jadi terkait tadi seperti kayak di sini itu mohon maaf Pak, sebelumnya itu di sini pernah ada konflik tidak sih? Iya, kalau dari sejarah gerejanya itu memang pernah, gereja ini pernah sampai tidak bisa melakukan aktivitasnya ya.
tidak bisa melakukan aktivitasnya untuk beribadah. Ya, itu istilahnya ya dalam tanda kutip ini sejarah masa lalu yang memang harus diperbaiki ya. Awalnya bisa, kemudian ya tidak bisa, ya itu oleh sebab itu ya, akhirnya ya makanya ketika saya masuk sini gereja sudah mulai dan kemudian saya lebih lagi menjalin komunikasi. Sebetulnya itu apa yang terjadi kemarin itu bisa seperti itu ya, tetapi ya saya ambil hikmahnya saja supaya kita ini semakin mawas diri ya. Ya, jadi kadang-kadang apa yang kita inginkan baik mungkin belum bisa diterima ya kan. Apa yang diinginkan mereka baik untuk kami juga belum mudeng karena masalah komunikasi belum bisa terjalin. Tapi ketika sudah bisa terjalin, istilahnya bisa ketemu titiknya, ya otomatis berangsur-angsur bisa akan lebih baik. Dan sampai sekarang dengan kondisi zaman yang sudah semakin modern gini, ya pasti semuanya itu kelihatan ya. Yang istilahnya yang tidak kelihatan akan kelihatan karena informasi komunikasi semakin cepat sekarang, jadi orang bisa gampang viral. Jadi kita ya juga tindakan juga harus lebih berhati-hati. Seperti tadi kita akan konsultasi dulu ketika kita mengerjakan sesuatu ya, supaya masyarakat juga nyaman, kita nyaman ya. Dalam tanda kutip gereja bermanfaat bagi masyarakat, dan dengan seperti itu keadaan gereja atau keberadaan gereja juga bagi masyarakat bukan menjadi suatu hal yang dalam tanda kutip yang aneh ya, karena kami juga sudah cukup lama ada di sini ya dari perintisan itu dari tahun, kalau nggak salah sejarahnya dari tahun 88 juga sudah cukup lama ya, waktu masih di sana perintisan di warga, kemudian sampai punya gedung di sini sekitar tahun 90-an. Berarti ini bisa beroperasi kembali itu sekitar tahun berapa? Ini mulai ibadah kembali itu 2013. Ya sudah lama. Jadi sudah ada istilahnya udah lama. Dan saya masuk ke sini 2014 dan kemudian sampai sekarang ya apa yang sudah kita kerjakan semoga berkenan di masyarakat sehingga masyarakat juga bisa menerima ya. Mereka bisa menerima, bahkan kita bisa buka komunikasi ya. Itu kira-kira konflik jelas dan penyelesaiannya bagaimana Pak? Maksudnya kan itu kan bukan masalah yang sepele lah, itu kan ya, masalah ibadah sampai ditutup selama 10 tahun itu kan. Oh, enggak sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun. Terus kita tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau tidak salah, 2006. Iya. Hampir 2006 sampai 2013 ya. 2006 sampai 2013, iya kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau melihat sisi konfliknya memang kita sendiri bingung, saya sendiri bingung karena melihat sebetulnya di masyarakat di sekeliling gereja nggak ada masalah ya. Itu yang bikin saya tidak dalam tanda kutip nggak habis mengerti ya. Tetapi dari cerita-cerita komunikasi yang dulu ya, cerita-cerita dari orang-orang dulu baik gereja maupun masyarakat, memang waktu itu ada komunikasi yang sebetulnya bukan gereja sini yang bermasalah, tetapi ada dalam tanda kutip ada gereja lain yang tiba-tiba masuk ke sini dan kami pun tidak tahu sebetulnya. Ya, kami pun tidak tahu itu dari mana, karena makanya sebetulnya saya selalu bilang kalau di sini ada gereja ya, karena gereja itu banyak. Kalau di sini ada gereja, kalau ada apa-apa di masyarakat, kalau mereka mengaku Kristen, buat tanya ke saya, supaya saya tahu ini yang seperti apa. Kalau mungkin saya kenal dengan pemimpinnya, saya akan tanya sama pemimpinnya, kenapa kok kamu seperti itu, ya. Kalau memang ya kemarin beberapa waktu kemarin itu ada dalam tanda kutip orang-orang yang mengaku Kristen. Ya, kalau kami itu, kalau Pak Gus Dur ya, Pak Gus Dur itu kan sangat-sangat menghargai yang namanya ya toleransi, bahkan semuanya boleh. Nah, di dalam kekristenan itu ada yang namanya saksi Yehova. Saksi Yehova itu mengaku Kristen tetapi ajarannya tidak Kristen.
Ya Kristen tidak KTP seperti kita. gitu. Tidak, bukan Kristen KTP. Ini. Mereka rajin. Mereka rajin sekali dan hidupnya mereka enak. Tapi mereka senangnya jualan ke situ ya. Mereka mencari orang Kristen juga. Mencari orang Kristen juga gitu yang door gitu. Ya, kemarin kebetulan ketemu di sini, mereka masuk di sini. Saya tanya dari mana, gitu kan? Ya, oh mereka mau Kristen ya. Kemudian ya udah, tapi memang berbeda sebetulnya secara pengajarannya dengan kami, dengan kita yang dalam tanda kutip yang Kristen pada umumnya. Ya, jadi memang harus. Nah, mereka mengajar seperti lah. Kalau saya ketemu dengan kapan ya, sekitar 4 atau 5 tahun kemarin itu mereka aktif. Saya sampai ketemu 2-3 kali di sini dan ketemu di tempat lain sekali atau 2 kali. Ya, sampai saya marahin. Kamu itu maksudnya apa? Ya, terus sampai kamu itu maksudnya apa? Kamu maksudnya apa? Kalau kamu mau ngajari saya, kamu ngajari saya harus lebih pintar dari saya. Maksudnya mereka sampai jengkel sama ini ya. Makanya kan saya bilang di dalam kekristenan itu banyak. Makanya kalau orang di luar Kristen, ketika ada hal yang orang yang mengaku Kristen, cek dulu. Nah, kalau di sini ada kami, cek dulu, minta tolong kami untuk ngecek supaya tidak terjadi salah paham lagi. Iya toh? Jadi konflik itu terjadi bukan hanya semata-mata antar umat beragama saja, kadang-kadang itu timbul sama agama sendiri. Ya, kan ya ketika orang yang dalam tanda kutip bagi kami yang normal itu mereka Kristen tapi gimana ya? Kristen tapi jalurnya beda. Tapi KTP-nya Kristen tapi jalurnya itu gini. Oh iya, sama di kita juga banyak kayak gitu. Jalurnya beda banget. Ya, jadi kami menganggap mereka bukan Kristen, tapi secara agama, secara negara mereka Kristen. Ya, dan itu kalau mereka door to door gitu, orang yang nggak tahu padahal mereka ngomong ditanya Kristen, kan yang jadi masalah kami. Iya dong. Benar ya. Makanya saya selalu, kalau ada apa-apa tanya, oh itu dari mana? Belum tentu. Kalau dari kami kan jenengan kenal saya, ya kan sekarang jenengan kenal saya, tahu saya, datang saja atau telepon saya nanti cari tahu siapa itu. Ya, biar saya tidak ada masalah-masalah yang seperti dulu lagi. Kan repot itu. Sayanya antisipasi ya, Pak ya. Iya. Dan kebetulan karena saya bergaul luas di sini, di SMP, di SD itu, saya di warga itu ya mungkin bisa seperti itu. Sama babonsanya juga baik. Ya, jadi kalau ada apa-apa ya ngobrol aja. Nanti kita ngobrol, cari bareng siapa itu orangnya, biar bisa diselesaikan dengan baik. Ini apa? Karena ini apa namanya sudah ya. Pesan terakhir Bapak untuk toleransi beragama untuk masyarakat Indonesia ya khususnya apa yang Bapak sampaikan. Ini yang terakhirnya ini yang memang harus hati-hati ya. Kalau sekarang ini kalau melihat sosial media, orang itu sering berkomentar menjelek-jelekan agama A dengan agama B itu luar biasa. Ya. Paling mudah itu menjelek-jelekan antar umat beragama. Ya. Itu paling mudah ya. Tetapi hati-hati. Ketika nanti dengan antar umat beragama itu mudah, mereka bisa menang. Nanti mereka akan menjelek-jelekan inter umat beragama. Ya. Ya dengan nanti adalah sebetulnya saya sering dapat yang seperti itu. Awalnya buat kertas itu antar dulu. Habis itu nanti mereka ketika sudah pegang dogmanya sendiri, mereka akan mengkafirkan saudaranya sendiri. Ya, itu yang terjadi. Nah, bagi saya kalau kita ini beragama di Indonesia, saya masih senang jadilah orang Islam atau jadilah orang Islam yang di Indonesia. Saya juga menjadi orang Kristen yang menjadi orang Kristennya yang di Indonesia dengan budaya Indonesia. Ya, budaya Indonesia itu bisa menghargai ya. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya kan? Nah, oleh sebab itu maksud saya apa? Kalau kita belum apa-apa, sudah kemudian menghakimi orang lain, hati-hati kalau nanti ditanya sama yang punya hidup,
Ya, nah itu kan harus hati-hati ya kan, disitulah sebetulnya konsep beragama. Kalau kita ini beragama, harusnya semakin kita mendalami agama, semakin kita itu bisa menghargai, mengasihi orang lain, karena orang itu ciptaan Tuhan. Kalau kemudian kita malah menjadi benci sama orang lain, dalam tanda kutip, hati-hati kalau kamu mendapatkan ajaran yang seperti itu. Harus tanya lagi, apakah ini jalan yang benar atau yang salah? Apakah kamu beragama atau tidak? Iya, agamanya kok sampai membuat kamu membenci orang lain, itu kan bahaya. Kan intinya agama itu berbuat baik ya. Ya, minimalnya mas, minimalnya itu berbuat baik. Minimalnya itu berbuat baik. Nah, sebagai pesan toleransi itu ya. Kedua, ketika sosial media seperti itu, jangan ikut-ikutan untuk menjelek-jelekan agama. Fanatik beragama wajib dalam tanda kutip dalam koridor kita menjalankan agama. Itu memang harus fanatik, maksudnya apa? Ya kalau Kristen ya harus ke gereja, itu sudah fanatik, harus ke gereja tiap minggu. Yang Muslim kalau Jumatan ya harus Jumatan, ya kan? Itu fanatik ya, maksudnya fanatiknya seperti itu. Taat ya, fanatiknya ke arah taat. Tapi bukan sampai kemudian menghakimi orang lain yang yang tidak sepaham dengan itu kemudian disalahkan, ya itu bahaya. Kalau sudah sampai segitu, nanti kita dengan orang tua saja bisa ribut. Ya toh? Ya bukan hanya dengan antar umat beragama, dengan orang tua saja ribut. Ya toh, dengan saudara sendiri ribut. Kalau sudah seperti itu, bagaimana nanti Indonesia bisa maju? Iya toh, kan saya bangga jadi orang Indonesia, Pak. Iya, gitu. Baik, terima kasih Pak atas pesan untuk kita semua bahwa beragama itu intinya kita berbuat baik, bisa menghargai orang lain dan bisa berhidup berdampingan, hidup berdampingan dan bisa nurut sama pemerintah juga. Ya. Karena pemerintah mengusahakan yang baik ya. Jadi tidak ada membanding-bandingkan agama saya lebih baik, tidak ada membandingkan agama itu lebih buruk atau bagaimana. Intinya semua agama itu mengajarkan hal yang baik dan hidup bersosial dan kita taat sama Tuhan. Iya. Mungkin cukup segitu Bapak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya dan juga pesannya. Kami mohon maaf apabila dari kami mungkin ada kesalahan kata, kekurangan dan atau masih gugup Pak. Kami masih gugup Pak karena kita kan biasa. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.